Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang struktur bunga dan fungsinya. Mari kita lihat sub pembelajaran pada hari ini. Di sini, sub pembelajaran terdiri dari 3, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga latihan soal. Mari langsung saja kita klik untuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, mampu mengidentifikasi struktur bunga, dan yang kedua, mengetahui fungsi masing-masing struktur bunga, dan yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan seputar struktur bunga dan fungsinya. Mari kita lanjutkan ke bagian materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran di sini yakni struktur bunga dan fungsinya terdiri dari 9 struktur bunga. Yang pertama yakni mahkota. Mahkota berfungsi membantu penyerbukan dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Tugas lainnya yakni melindungi alat reproduksi bunga, putik, dan juga benang sari. Kemudian yang kedua, kepala sari. Anter atau kepala sari, bagian benang sari yang berada di ujung tangkai, berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Selanjutnya, yakni tangkai putik. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Dan kemudian kelopak. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Pada dasarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Kita klik tombol selanjutnya. Di sini yakni bakal biji. Pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Letaknya terdapat di dalam bakal buah. Dan yang kemudian yakni dasar bunga. Ini adalah bagian yang menjadi tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Next, yakni yang terakhir, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki diameter berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Yang selanjutnya yakni latihan soal. Silahkan anak-anak untuk mengerjakan latihan soal ini. Yang pertama yakni bagian bunga yang berada di ujung tangkai dan berfungsi untuk menyimpan serbuk sari adalah A. Kepala putik, B. Benang sari, C. Kepala sari, D. Tangkai putik. Silahkan dikerjakan ya. Kemudian latihan soal yang kedua, tangkai bunga berfungsi untuk A. Sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan ranting, B. Menjadi pelindung sel telur, C. Penyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya, atau D. Sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari. Latihan soal yang terakhir, tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah berada di A. Mahkota, B. Dasar bunga, C. Bakal biji, D. Tangkai putik. Sekian materi daripada struktur bunga dan fungsinya. Terima kasih sudah memperhatikan. Semangat untuk semuanya.